Baik pemirsa, saat ini saya Sarah Munif sudah berada di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang bersama dengan salah satu pengurus dari Masjid Agung ini sendiri. Selamat siang Bapak, dengan siapa? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi. Saya Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Baik Bapak, apa kabarnya? Baik ya Bapak ya? Alhamdulillah baik. Tentunya di masa PSBB saat ini Pak, apakah Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II melakukan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri? Ya. Jadi ya, kita di Idul Fitri saat ini memang prihatin ya kondisi kita. Tapi bukan berarti akan mengurangi ibadah kita. Kita tetap beribadah sebagaimana biasanya. Hanya tata cara teknis beribadatannya kita rubah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita harus ya berikhtiar, berusaha untuk menghindarkan daripada penyebaran virus corona ini. Jadi salah satu penyebab penyebaran mata rantai ini akan terus berkembang ya, terus menjalar virus ini karena adanya kerumunan, perkumpulan orang yang bersentuhan satu sama lain kan. Nah, pada saat sholat Id, kalau kita kumpulkan orang bersama ramai-ramai berjamaah, ya peluang untuk terjadinya penyebaran virus corona itu akan besar sekali. Oleh karena itu, Masjid Sultan Mahmud Badarudin atau Masjid Agung Palembang untuk Idul Fitri tahun 1441 Hijrah tahun ini tidak kita laksanakan di lapangan. Dan kita harapkan jemaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin secara ikhlas untuk melaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing. Insya Allah kita beribadah atau sholat Idul Fitri di rumah tidak akan mengurangi nilai pahalanya seperti kita sholat di masjid atau di lapangan. Karena kita dihadapkan kondisi yang akan muncul mudarat. Jadi kita lebih baik untuk berbuat lebih baik daripada kita menantang akan timbulnya mudarat. Nah, itu ya. Baik Bapak, tapi untuk khotbah di Hari Raya Id juga Pak, apakah tidak mengurangi pahala sholat Id Pak apabila tidak mendengarkan khotbah Pak? Iya. Ya, sebenarnya khotbah itu bisa kita dapatkan di mana-mana. Tidak harus kita mendengarkan khotbah pada saat kita sholat Id ya. Kita bisa mendengarkan khotbah yang ada ya melalui siaran-siaran. Sekarang kan sudah model teknologi sekarang ini ada yang melaksanakan sholat Id melalui media ya, komunikasinya melalui media. Jadi tidak khutbah Jumat itu khutbah sholat Id itu adalah sunnah hukumnya kan, jadi bukan merukun. Jadi tidak akan mengurangi ya, karena kita dihadapkan kondisi yang saat ini kan. Jadi kita diwajibkan juga bersyariat, berusaha untuk menjaga kondisi kita, keadaan kita lebih baik ya. Kalau kita menantang keadaan yang akan merusak diri kita, maka akan merusak kesehatan kita, akan merusak kehidupan kita, itu juga akan menyebabkan kita berdosa. Allah tidak ingin hambanya tidak ada usaha untuk menghindarkan sesuatu yang dalam keadaan yang menguji dirinya. Baik Bapak, tapi untuk peribadaan setiap harinya seperti sholat fardu, apakah masih dilaksanakan seperti biasa? Iya, karena ini masjid ya, untuk kepentingan umat, apalagi Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini adalah masjid yang sifatnya masjid nasional ya. Jadi kita harus melayani setiap umat. Jadi sholat 5 waktu tetap kita adakan. Tapi kita tetap menjaga untuk tidak terjadinya penularan virus corona dengan menjalankan sesuai dengan protokoler dari kesehatan. Jadi setiap jemaah wajib pakai masker, setiap jemaah harus diperiksa suhunya, setiap jemaah harus cuci tangan. Kita siapkan cuci tangan dan sabun dan antiseptik. Dan setiap jemaah pintu masjid kita cuma buka satu, dan dia tempat masuk dan tempat keluarnya beda. Jadi kita bisa menseleksi atau mengawasi jemaah yang datang. Iya Bapak, apakah Masjid Agung ini sebagai masjid acuan untuk masjid lain juga untuk tidak melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri? Iya. Ya, sebenarnya secara resmi menjadi acuan juga tidak. Tapi pada umumnya jemaah ya seluruh kota Palembang ini maupun mungkin di luar kota Palembang juga, dia akan melihat dari
pelaksanaan yang dilakukan oleh Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo atau Masjid Agung Palembang. Jadi kita tidak mengharuskan mereka mengikuti kita. Karena Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini terletak di tengah-tengah kota yang kemungkinan orang-orang yang OTG katanya itu kan, orang tanpa gejala akan datang ke sini, sangat besar sekali kemungkinannya. Nah, itu yang kita cegah. Jadi kita menghindarkan hal itu. Jadi kita tidak harus masjid-masjid lain yang di kampung yang aman, ya, misalkan yang dalam wilayah kecamatan atau RW-nya masih dalam zona hijau, kami tidak mengharapkan mereka tidak melakukan sholat. Silahkan saja kan, sepanjang bisa mengamankan ya dari kemungkinan akan tertularnya virus corona. Nah, kalau Masjid Agung, Masjid Sultan Mahmud Badarudin sangat tidak memungkinkan untuk itu, ya kan? Karena jemaahnya sangat luas sekali, yang sulit kita kontrol, ya kan? Biasanya sampai ke jembatan Ampera. Jadi kita lebih baik kita untuk tahun ini tidak kita adakan. Kita patuh kepada aturan pemerintah. Baik Mirsa, itu tadi wawancara saya bersama Ketua Pengurus dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang telah menginformasikan bahwa saja Masjid Agung tidak melaksanakan sholat Id atau sholat Hari Raya Idul Fitri karena Kota Palembang sedang melakukan PSBB. Jadi untuk semua tempat beribadah dan masjid-masjid yang ada di Kota Palembang serentak untuk mengikuti himbauan dari pemerintah dan juga MUI. Namun di sisi lain di pasar dan di mal masih banyak warga yang berkerumun untuk mempersiapkan segala persiapan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya Sarah Mudif dan Mardiansyah melaporkan.